Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fiana Zilatul Syarifah sebagai pemateri pertama, Ebrim Nisa Alakiki sebagai pemateri kedua, dan Amalia Fatihah sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan membawakan materi tentang politik dan strategi, yang di dalamnya membahas tentang hakikat negara, hakikat konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Hakikat negara, pengertian negara. Kata negara mempunyai dua arti. Yang pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Dalam arti ini, India, Korea Selatan maupun Brasilia merupakan sebuah negara. Yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu, dalam ilmu politik, negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. B. Sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara ada tiga. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Memaksa di sini memiliki arti bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mewajibkan warga negaranya supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada dengan menggunakan alat paksa berupa polisi, jaksa, hakim, dan juga sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan. Sebagai contoh, negara melalui peraturannya dapat memaksa warga negaranya untuk tidak melakukan sesuatu atau melarang, seperti dilarang membunuh, memakai narkoba, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Sifat monopoli ini memiliki arti bahwa suatu negara juga memiliki kekuasaan atau kewenangan mutlak untuk mengatur arah perjuangan ataupun juga menentukan tujuan yang akan dicapai oleh nation yang bersangkutan. Sebagai contoh, sifat monopoli dalam bidang ekonomi, negara dapat merekayasa harga agar tercipta stabilitas harga bahan pokok. Yang ketiga yaitu sifat negara menyeluruh atau mencakup semua. Menyeluruh atau mencakup semua ini berarti bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan semua peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut dan diperuntukkan untuk semua rakyat tanpa terkecuali atau tanpa adanya diskriminasi. Sebagai contoh adalah semua warga negara tanpa terkecuali harus membayar pajak. Semua warga negara wajib untuk melakukan upaya bela negara. Semua harus tunduk pada peraturan yang berlaku dan sebagainya. C. Unsur-unsur pembentuk negara. Unsur-unsur pembentuk negara ada 4. Yang pertama yaitu permanent population atau penduduk yang permanen. Rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. Oppenheim Lauterpacht Pakpahan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama. Yang kedua yaitu definite territory atau wilayah yang pasti. Menurut Lobby, eksistensi negara sangat bergantung pada hak negara atas teritorial yang dimilikinya sebagai sebuah kesatuan sosial yang nyata juga sebagai kesatuan geografis. Yang ketiga yaitu government atau pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya suatu tujuan negara. Yang terakhir yaitu capacity to enter the relation with other states atau kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional ini memerlukan proses panjang melalui adanya pengakuan adanya negara-negara lain terhadap keberadaan atau eksistensi negara yang bersangkutan. D. Asal mula terjadinya negara. Yang pertama, asal mula negara. Secara garis besar teori tentang asal mula negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Teori yang bersifat spekulasi yang terdiri dari teori ketuhanan, teori kekuatan, dan teori juridis. Teori yang bersifat historis sosiologis disebut juga sebagai teori evolusi. Yang pertama yaitu teori ketuhanan, yaitu suatu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Yang kedua yaitu teori kekuatan. Maksudnya, kekuatan menjadi sumber dan pencipta negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan di mana yang paling kuat yang akan memenangkan dan sekaligus menjadi pembentuk negara. Yang ketiga yaitu teori juridis.
Teori juridis dibagi dalam beberapa teori, yakni teori patriarkal dan teori matriarkal, teori patrimonial, dan teori perjanjian masyarakat. Yang kedua, terjadinya negara. Terjadinya negara dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, terjadinya negara secara primer, dan tahap kedua, terjadinya negara secara sekunder. Perkembangan negara secara primer melalui 4 tahap, yaitu Gemeinschaft atau Genossenschaft adalah suatu bentuk negara yang terdiri dari perkelompokan orang-orang yang menggabungkan diri untuk memenuhi kepentingan bersama dan didasarkan pada persamaan. Yang kedua, Reich atau Reich. Bentuk negara yang kedua ini lebih baik dari bentuk yang pertama. Yang ketiga yaitu Staat, yakni pengertian negara sekarang ini di mana unsur konstitutif atau unsur pembentuk dari suatu negara sudah terpenuhi, serta pusat kekuasaan hanya ada satu. Yang keempat, demokrati nati atau negara-negara nasional adalah hasil dari bentuk Staat. Terjadinya negara secara sekunder terjadi di lingkungan masyarakat yang sudah bernegara. Yang diperlukan hanya pengakuan. Pengakuan terdiri dari dua macam, yaitu pengakuan de facto atau pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada dan bersifat sementara. Yang kedua, pengakuan secara de jure, bersifat tetap serta mempunyai arti yang lebih luas karena pengakuan oleh negara lain cakupannya lebih luas. Tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, tujuan negara. Tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan hak asasi manusia, diadakan pemisahan kekuasaan seperti trias politika. Yang kedua, fungsi negara. Dalam bukunya Web of Government, Mark Iver mengemukakan fungsi negara dari segi transformasi. Fungsi negara mencakup fungsi kebudayaan atau cultural function, di mana fungsi kultural atau kebudayaan ini sesungguhnya terletak pada aktivitas individu. Fungsi kesejahteraan umum atau public welfare function, yaitu semua aktivitas manusia yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Fungsi ekonomi atau economic function, di mana negara secara aktif turut campur dalam bidang perekonomian. Hakikat konstitusi. Apa pengertian dari konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti halnya dalam bahasa Inggris yaitu Constitution, dalam bahasa Belanda yaitu Constitutie, dalam bahasa Jerman yaitu Constitution, dan dalam bahasa Latin yaitu Constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Padahal, istilah konstitusi bagi sebagian besar sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas dari undang-undang dasar yang meliputi keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan dari konstitusi. Konstitusi memiliki tujuan untuk yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Jika tidak demikian, maka konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan merugikan banyak orang. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Artinya, setiap penguasa berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Artinya, tanpa adanya pedoman konstitusi, maka suatu negara tidak akan berdiri dengan kokoh karena tidak memiliki landasan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI dan ditetapkan pada hari Sabtu 18 Agustus 1945 pada sidang kedua PPKI, satu hari setelah proklamasi, yang ditandai dengan perubahan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah dibuat oleh BPUPKI yang lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah pembukaan Undang-Undang Dasar disahkan, maka acara dilanjutkan untuk pengesahan batang tubuh atau isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Dilanjutkan dengan pembahasan aturan peralihan dan aturan tambahan Undang-Undang Dasar. Seluruh rancangan aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat disetujui. Dengan demikian, sidang berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi pertama tersebut diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat para ahli hukum bahwa yang dimaksud amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengubah isi atau materi Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali melalui sidang MPR, yaitu yang pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 yang berhasil mengamandemen sebanyak 9 pasal. Yang kedua, pada 18 Agustus tahun 2000 dan telah mengamandemen sebanyak 25 pasal. Yang ketiga, pada tanggal 10 November tahun 2001 dan berhasil mengamandemen 3 bab dan 22 pasal. Amandemen yang keempat, pada tanggal 11 Agustus tahun 2002. Sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisasi konstitusi mutlak perlu dilakukan karena Undang-Undang Dasar hanya dirumuskan oleh sejumlah tokoh yang mewakili 230 juta rakyat Indonesia. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tidak cukup hanya dituliskan sebagai naskah Undang-Undang Dasar, tetapi juga perlu dipahami dan dimengerti dengan persepsi yang sama sebagai hukum tertinggi, dan bahkan harus pula tercermin dalam perilaku politik yang hidup dalam kegiatan bernegara sehari-hari. Karena itu, upaya pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus sangat penting untuk dilakukan, bukan saja melalui pendidikan dan sosialisasi secara formal dan terstruktur, tapi juga melalui berbagai kasus dan peristiwa, serta pengalaman-pengalaman praktik yang menyadarkan orang tentang arti dan makna serta kandungan nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.